Bapak, Ibu, Cici Koko, teman-teman semua. Boleh aku lihat lambaian tangannya, Pak Roni. Ketemu lagi. Shalom Ko Hendra, makasih udah mau on cam. Shalom Bro Ervin. Di sana masih hujan nggak, Bro? Udah berhenti, guys. Udah berhenti ya? Oke, shalom Ibu Natalia Ho. Suatu kehormatan ya, ada Ibu Natalia Ho di sini. Shalom Oma Telda. Selamat malam, selamat melayani nanti ya, Oma. Iya, makasih. Shalom Ibu Ida Hartati, aku baru lihat juga nih. Shalom Ibu Nova, shalom Once. Once boleh open kamera Once. Udah lama nih nggak lihat Once. Shalom Ibu Ruti ya, atau Ruth. Shalom, baru lihat juga ya malam hari ini. Shalom Samuel, shalom Ibu Eva. Oke. Seperti biasa, pengen tahu ya kalau di call online Jumat itu kita ada di kolom chat, ketik nama spasi domisili supaya bisa kelihatan kalau misalkan rumahnya berdekatan. Nah, kalau di BBM juga pengen banget nih sama kayak gitu juga ya, supaya kita bisa kenal lebih dekat lagi. Oke, buat teman-teman aku mau undang teman-teman untuk ketik nama spasi domisilinya. Contohnya aku ya, Grace spasi Tomang. Tomang itu ada di Jakarta Barat. Nah, Ciola Koroy di Karawaci. Nah, kemarin kita baru habis ke tempat Ciola Koroy ya untuk nengokin dan puji Tuhan sekarang udah on cam, sudah melayani malam hari ini. Ada juga Kak Febe Kanovan di Bekasi. Ayo siapa lagi? Ko Hendra Cengkareng. Ada Kak Jen di Jakarta Timur ya, di Basura. Pak Roni di daerah Kemayoran ya, Pak Roni ya. Pak Roni lagi ngetik dulu ya. Oh, apa aku sebutin aja? Pak Roni, iya Pak Roni Kemayoran. Waktu itu aku sempat datang ya ke tempat Pak Roni. Yeah. Natalia Pik, udah jauh ya Ibu Natalia Ho ya. Udah beda ya. Tongkrongannya di Pik sekarang ya. Ada Ibu Vera dan Pak Herman di Daan Mogot dan Mogot Tangerang. Oke. Sebelum kita masuk lebih lanjut, malam hari ini temanya itu ada Ibu Aida di Sunter ya. Berarti kalau ibadah di PRJ ya? Iya. Kalau misalkan hari Minggu kita itu biasa ibadah jam 11.30. Jadi kalau misalkan nanti hari Minggu mau ketemu, boleh ya. 11.30 biasanya kita jam 2 siang itu di lantai 3 Ibu Ida. Nanti kita bisa meet up bareng, ngobrol-ngobrol bareng ya, kenal lebih lanjut. Jam 2 siang, selesai ibadah di lantai 3. Food court ya? Oke. Iya, betul Ibu Ida, di food court. Iya, oke. Nah, tema kita malam hari ini itu loneliness ya. Atau kesendirian. Temanya sangat-sangat galau ya, kalau buat anak muda disebutnya galau gitu ya, termenung. Makanya kalau nanti dilihat di slide-nya tuh ada cewek lagi duduk sendirian nanti ya di slide khotbahnya Ibu Telda nanti. Oke. Yang mau masih semangat, boleh aku minta reaction love-nya sebelum kita masuk lebih lanjut. Aku minta reaction love-nya. Oke, makasih. Selanjutnya kita akan doa pembuka ya oleh Ibu Eva, aku persilakan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul pada malam ini ya Tuhan untuk memulai ibadah KUL BBM ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah ini, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah KUL BBM kami pada malam ini.
Tolong sertai juga para pelayan ibadah malam ini, baik itu yang akan bawakan firman, pemain musik, pemimpin pujian, pendoa syafaat, host dan multimedia, agar kiranya dapat melayani dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati. Kami juga berdoa kiranya kami semua di sini bisa mengikuti ibadah Kul BBM malam ini via Zoom dengan sungguh-sungguh dan benar-benar fokus kepada Tuhan. Dan kiranya bagi yang belum bisa ikut dikarenakan sakit atau hal lainnya, kami serahkan kiranya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kami bisa menjadi terang dan pembawa damai untuk lingkungan di sekitar kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan akan segera memulai ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua. Boleh lihat lambaian 2 tangannya deh, 2 tangan. Yes. Pak Roni lucu. Ya, senang rasanya kita bertemu lagi setelah 2 minggu nggak ketemu. Di BBM kita bertemu lagi, sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan, sama-sama yang merasa kesepian. Tadi kata Grace galau, merasa kesepian, merasa sendiri. Percayalah, ada Tuhan. Jangan takut datang ke Tuhan. Yang merasa apa ya, nggak ada orang yang mengerti diri kita. Mungkin suami saya nggak ngerti saya, biasa hubungan suami istri gitu ya. Nih mami nggak ngerti, papa nggak ngerti. Tapi Tuhan mengerti kita. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dia teman yang sejati. Engkau Tuhan, Bapa yang selalu setia. Tuhan menanti kami, Tuhan Yesus. Saat kami jauh Tuhan, Kau selalu setia menanti kami untuk balik kembali mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kau pengharapan kami. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Yesus Tuhan, Kau penolong kami Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, biar kami tetap berharap pada-Mu Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami, kami mau Engkau yang kami pegang teguh. Janji firman-Mu kami pegang teguh. Bahwa Engkau
Engkau tidak akan meninggalkan kami sedetik pun. Yes Tuhan, haleluya Tuhan, Kau pengharapan kami. Tuhan, Kau pengharapanku. Nyanyikan dengan iman saudara. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Yes Tuhan, Kau janji-Mu ya dan amin Tuhan. Di segala cobaan ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Amin Tuhan. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Yes Tuhan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami mau percaya padamu. Dia mengerti, Dia mengerti, Engkau peduli. Kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Nyanyikan lagi saudara yang menunggu jawaban Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin Tuhan, mujizat terjadi Tuhan. Yes Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan
sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, Yesus Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, Yesus Tuhan. Kami perlu Engkau menuntun setiap langkah kami. Kami nggak dapat jalan sendiri. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh pimpinan-Mu. Kami butuh Engkau Roh Kudus menuntun setiap kehidupan kami, Tuhan, agar kami tak salah jalan, Tuhan, agar kami nggak salah ambil keputusan. Haleluya, haleluya. Semua penuh ketidakpastian, Tuhan, hanya Engkau yang pasti, Tuhan. Engkau sahabat yang sejati. Kami perlu Kau pegang tangan kami, pegang hidup kami. Jangan Kau lepaskan. Kaya bayar ala shikara la 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 la. Kami sanjung Engkau, kami hormat akan Engkau. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Tuhan, Yesus Tuhan. Jangan lepaskan kami, Tuhan, Yesus Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, Yesus Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami berharap pada-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, Yesus Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari hidup kami, Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu. Kami gak mau bimbang, Tuhan, sebab kami punya Allah yang berkuasa. Teguhkan kami, Tuhan, teguhkan iman kami. Kaya la 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 shikara la 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 kara la 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 shikara la 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 la. Pegang setiap hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan, penolong kami yang sejati, Tuhan.
Kami percaya Tuhan, di dalam tangan kendali-Mu hidup kami. Kami melalui hidup kami, segala musim kehidupan kami dengan ketenangan dari Engkau. Karena Engkau menuntun kami Tuhan Yesus. Engkau menuntun kami Tuhan. Mungkin beban hidup kami terasa berat. Kami menantikan jawaban Tuhan. Kami gak mampu Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan menolong kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah. Kami mau berteriak kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau membangkitkan iman kami saat kami mungkin tidak percaya mana Tuhan. Tuhan kok lama nolong saya. Tapi kami mau bernyanyi Tuhan. Kami mau memuji Engkau sampai jiwa kami bangkit percaya kembali kepadamu Tuhan Yesus. Yes Tuhan Yesus. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Haleluya. 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 Namamu besar Tuhan. Namamu besar Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan, walau Engkau belum menjawab doa kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan Yesus, haleluya. Karalala shikarala. Yes Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tahu kami tidak sendirian. Karalalala, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tidak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kau pengharapan kami Tuhan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Yes Tuhan, walaupun tersulit apapun hidup kami Tuhan, kami mau belajar menyembah-Mu. Kami mau belajar memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Maafkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau
dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami lupa kami punya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Bukan orang lain, bukan koneksi Tuhan, tapi Engkau dengan caramu yang ajaib sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau mengandalkan Kau, kami mau datang ke Engkau Tuhan Yesus, bukan datang ke yang lain Tuhan Yesus. Kami mau sujud di kaki-Mu Tuhan. Saat tersulit kami Tuhan, saat kami berada dalam api Tuhan Yesus, api masalah, terlalu besar mungkin masalah yang kami miliki, tapi kami mau belajar tunduk Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Kami mau percaya padamu, hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tidak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Yes Tuhan, kami mau menyembah-Mu dengan seluruh jiwa kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Haleluya, jamahlah kami, pegang kami Tuhan. Kami mau percaya padamu, karena Engkau menjawab yang tidak mungkin. Engkau jawab Tuhan yang mustahil, Engkau mampu menjawabnya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kaya bayar Allah syikara. Haleluya, haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
Ajarkan kami Tuhan untuk percaya Tuhan. Maafkan atas segala kedagingan kami Tuhan, ego kami Tuhan. Kami pikir kami bisa sendiri, tapi dengan cara kami Tuhan, tapi dengan cara kami bukan cara-Mu. Itu salah, ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar menunggu Engkau dengan sabar Tuhan, menunggu Engkau menolong kami. Haleluya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Yesus Tuhan, kami mau berjalan di dalam Kau Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih, kasih setia-Mu gak ada habisnya. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dikuatkan. Kami dikuatkan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti isi firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan Yesus. Pilih kami, ubah kami Tuhan. Kami mau belajar mengikuti apa yang Kau katakan Tuhan. Berbicara, Kau berkati Tante Telda yang akan memberitakan firman-Mu. Kau pakai dulu bibir, kemudian Kau turun menutup bungkus Bu Telda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Pada malam hari ini kalau Tuhan percayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman, sharing firman Tuhan. Di sini temanya loneliness atau kesendirian, juga kesepian. Firman Tuhan ini datang tepat kepada saya lebih dulu ya. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Saya yang menyampaikan, saya lebih dulu merasakan, saya yang lebih dulu ditegur Tuhan, saya yang lebih dulu dihiburkan Tuhan lewat firman Tuhan ini, baru saya bisa menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian malam ini. Mungkin di antara kita pada malam hari ini yang sedang Zoom, ibadah bersama-sama, di antara kita ada yang mengalami namanya kesepian, ya, kesendirian. Itu adalah beban, tantangan yang kita alami. Tetapi saya mau katakan, kita malam hari ini akan melihat jawaban-jawaban Tuhan supaya kita terlepas dari kesepian atau kesendirian ini. Kita tidak berlarut-larut di dalam
kesepian ini. Saya minta multimedia tolong tampilkan multimedia. Tema adalah loneliness, kesendirian, identik dengan kesepian. Ya, saya mau katakan di sini kesepian adalah penyebab dari kesepian. Ada banyak hal di sini yang saya catat adalah perceraian, orang yang bercerai, orang yang dicintai meninggal, ya, orang yang mempunyai konflik, mungkin juga di sini ada yang belum ada pasangan, yaitu muda-mudi yang mungkin jomblo, ya, mungkin merasa kok saya ada umur tapi belum ada jodoh yang diberikan Tuhan, atau yang berikut kita lihat merasa tidak didukung. Mungkin kita merasa ya, kita kadang-kadang tidak seperti itu, tetapi kita yang pikiran perasaan kita yang merasa bahwa kita tidak didukung. Juga yang berikut, mungkin juga ada masalah hidup, masalah berat yang kita alami, sehingga kita menjadi orang yang merasa kesepian walaupun kita hidup di tengah-tengah keramaian, tetapi kita merasa hidup sendiri karena ada masalah yang kita hadapi sehingga pikiran kita kalut, kita merasa hidup sendiri. Yang berikut, kurangnya interaksi sosial. Mungkin kita kurang bergaul, kita hanya maunya sendiri saja, tidak bergaul, ya, tidak berinteraksi sosial sehingga kita merasa kesepian. Yang berikut adalah kehampaan hidup. Puji Tuhan, perceraian ini saya tidak bahas tentang perceraian karena orang Kristen kurang, ya. Yang akan saya bahas pada malam hari ini tentang orang-orang yang dicintai meninggal, ada konflik, merasa tidak dukung, masalah hidup, ya, kehampaan hidup. Puji Tuhan. Kita lihat jawaban ketika kita tantangan ini datang kepada kita. Ada kalanya dalam hidup ini kita mengalami titik terendah di mana seolah-olah tidak ada lagi teman atau saudara yang berada di dekat kita. Pikiran-pikiran buruk menghantui kita. Pikiran negatif datang kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bagaimana kita harus mengatasi supaya kita bisa keluar sebagai pemenang? Di sini dikatakan yang pertama, bila mana tantangan itu datang kepada kita, yang pertama kita harus menerima kenyataan. Yang kedua, kita harus menyesuaikan diri dengan tantangan itu. Tantangan itu datang, kita tidak bisa tolak, ya. Kita hanya bisa bersyukur. Kita hanya bisa menerima kenyataan itu dengan mengucap syukur dan kita minta kekuatan dari Tuhan dan kita menyesuaikan diri kita sehingga saat kita bisa menyesuaikan diri kita, kita merasa kuat, ya, karena kita tahu kita tidak sendiri karena ada Tuhan bersama kita, ya. Dan yang berikut, kita harus mencapai sasaran, ya. Di sini saat kita mengalami masalah, kita harus tetap berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Saya begitu mengalami tantangan demi tantangan. Dari mulai masih muda, anak-anak masih kecil, ya, mulai dari saya masih remaja, itu tantangan yang namanya kesepian, yang namanya kesendirian, itu saya alami mulai dari kecil, remaja, sampai nikah pun. Sampai sekarang pun, ya, itu saya mengalami, pernah mengalami. Tetapi di saat saya mengalami, saya rasa saya tidak sendiri. Karena saya punya Tuhan, saya punya Roh Kudus yang selalu menghibur saya, yang selalu menguatkan saya, ya. Dan kita harus sadari bahwa
Tuhan lewat masalah yang kita hadapi, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita keluar menjadi orang-orang yang menang, menjadi seorang pemenang, menjadi pemenang ya. Nah, kita lihat selain dampak ekonomi pandemi juga berdampak dalam kesehatan baik fisik maupun mental. Salah satunya adalah kesepian. Hal itu kita perlu mempunyai komunitas sosial yang baik. Ketika menghadapi tantangan, marilah kita terapkan yang ada di depan kita ini, yaitu 3M. Yang pertama, menerima kenyataan. Kita lihat apa itu menerima kenyataan, belajar menerima kenyataan, seperti tadi saya sudah katakan, sebab tantangan membuat kita bukan menjadi lemah, menjadi terpuruk, tetapi tantangan membuat kita menjadi lebih kuat. Yang M kedua adalah kita harus menyesuaikan diri. Firman Tuhan kita buka di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi segala sesuatu ada masanya, firman Tuhan katakan. Jadi kita tidak akan merasa kesepian terus saat kita punya tantangan. Kita tidak akan alami itu terus, karena Tuhan akan mengeluarkan kita dari tantangan itu. Dan tapi saya mau katakan, tantangan demi tantangan kita akan hadapi. Kita akan naik kelas. Tantangan satu kita dapat, kita lulus, kita akan naik kelas. Tantangan lebih berat lagi, sesuai dengan kelasnya, begitu terus sampai titik puncak yang ke atas ya, puji Tuhan. Dan yang kedua, kita lihat kita harus menyesuaikan diri untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita harus perkuatkan iman, mental, dan rohani kita supaya kita bisa menikmati musim kehidupan kita bersama Tuhan. Tadi lagu kita sudah lagukan tentang musim ya, musim bersama Tuhan. Nah ini kita sedang berjalan bersama Tuhan. Musim-musim yang kita alami sekarang, kita ada bersama Tuhan. Kita tidak sendirian. Dan kita bisa lihat juga, kita harus perkuatkan iman kita di saat kita mengalami tantangan. Kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat 20. Roma pasal 4 ayat 20 juga dikatakan tetapi terhadap Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Di sini berbicara tentang Abraham. Abraham menerima janji Allah, walaupun itu tidak instan dia menerima, tetapi dia melalui tantangan, masalah yang dia hadapi. Janji Allah itu dia terima, tetapi tidak enak, tidak langsung dapat, tidak instan, tetapi lewat tantangan, lewat masalah. Tetapi di sini kita lihat Abraham waktu mendapat tantangan, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa. Tetapi di sini dikatakan malah dia perkuat dengan imannya dan dia memuliakan Allah. Tadi pemimpin pujian PPW sudah katakan, di saat kita mempunyai masalah, ada lagu tadi juga kita sudah nyanyikan. Kita menyembah, memuji, menyembah Dia. Di saat kita menyembah Dia, memuliakan Dia, Dia hadir. Dan kekuatan yang kita akan terima daripadanya. Karena Tuhan sendiri adalah kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang ketiga adalah mencapai sasaran. Kita harus perbesar kapasitas rohani kita. Jangan kita tinggal di situ saja rohani kita. Seperti tadi saya katakan, kita harus perbesar kapasitas rohani kita. Kita harus naik tingkat.
Dan kita juga harus memperbesar mental kita. Dan berikut, kita harus jaga mood kita. Banyak kali orang mengalami tantangan, moodnya dia sudah tidak jaga moodnya, sehingga sudah mulai kacau pikirannya dan lain sebagainya. Tetapi satu hal kita harus jaga mood kita, sehingga kita bisa tetap stabil. Kita bisa memiliki keseimbangan hidup rohani dan jasmani. Masalah tidak akan jadi masalah kalau kapasitas kita besar, kita perbesar kapasitas kita. Amin. Puji Tuhan. Di sini saya akan berbicara tentang kesepian. Kita akan masuk di dalam hal yang intinya, yaitu kesepian atau loneliness. Kesepian atau loneliness merupakan salah satu kenyataan hidup yang dialami oleh manusia. Siapapun dia, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau laki-laki, perempuan, orang tua, akan dan pernah mengalami hal ini, yaitu kesepian. Ya, kadang-kadang kalau kita mengalami kesepian yang timbul di benak kita padahal kita adalah orang Kristen, orang percaya, tetapi tidak sedikit ada orang yang katakan seperti ini. Di manakah Tuhan saat aku sendirian? Di manakah Tuhan? Kadang orang berkata seperti itu. Tetapi saya mau katakan, saat kita merasa sendiri, mungkin kita merasa Tuhan jauh. Tuhan sedang jauh dari kita. Tapi sesungguhnya saya mau katakan, dia masih ada bersama kita. Karena lewat tantangan itu, tantangan yang kita hadapi, itu ada maksud Tuhan. Tuhan punya rencana untuk kita. Kita akan melihat selanjutnya, nanti saya akan jelaskan sebentar. Dan kita akan belajar tentang tokoh di Alkitab, yaitu Elia. Kita lihat, Elia salah satu nabi Tuhan yang bergumul sendirian. Dia bergumul sendirian. Kita lihat Elia kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 13 dan 14. Saya minta mungkin Ibu Jen bisa tolong baca untuk saya. Ayat 13 ya, Bu? Iya, 13 dan 14. Ya. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Ayat 14 jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Ya, firman Amin. Tuhan ini menceritakan tentang Nabi Elia. Videonya boleh dinyalain, Om Matilda. Kepencet mungkin. Ya, ini ada masalah sedikit, sorry. Oke. Di HP saya. Sedikit lagi. Oke. Oke. Dan di sini kita lihat cerita tentang Elia, Nabi Elia, menceritakan kehidupan seorang hamba, raja-raja ini menceritakan kehidupan seorang hamba Tuhan yang cukup besar, yaitu Nabi Elia. Ayat ini mengungkapkan secara jujur sebuah gambaran di mana Nabi Tuhan ini sudah melihat dia akan dibunuh. Nabi Elia melihat bahwa dia akan dibunuh oleh
Ratu Isabel. Kita sudah tahu cerita ini tentang di mana Nabi Elia ini dia bekerja giat, dia tidak tinggal diam, dia mau supaya orang Israel itu bertobat, tidak menyembah para Baal, sehingga dia membunuh 400 Nabi Baal saat itu. Dan begitu Ratu Isabel mendengarnya, Ratu ini marah dan dia ingin membunuh Nabi Elia ini. Kita lihat Nabi Elia ini waktu dia mendengar, apakah dia kuat? Tidak. Saat itu waktu dia mendengar dia mau dibunuh, dia ciut. Hatinya ciut. Dia rasa takut. Dan dia merasa bahwa dia sendirian. Dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Ya, Elia bersembunyi. Dia takut. Elia mencoba menggumulkan hal ini. Lalu ia pergi keluar dan berdiri di depan pintu gua tersebut. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Suara Tuhan datang kepada dia. Apakah kerjamu, hai Elia? Kadangkala juga kita, saat-saat kita mempunyai masalah, kita mempunyai masalah kesepian ini, masalah tantangan apapun, kita merasa kita sendiri. Tuhan datang kepada kita. Tuhan menanyakan kepada kita. Mungkin pertanyaan Tuhan tidak sama dengan Elia, tapi Tuhan mungkin bertanya, mengapa engkau sedih, hai anakku? Mengapa engkau terpuruk, hai anakku? Tuhan mengasihi kita. Dan dia akan selalu bertanya di saat kita merasa kita tidak berdaya. Kita lihat Elia adalah seorang nabi yang luar biasa. Yang penuh dengan kekuatan dan kemahakuasaan Allah. Bukankah dia Elia yang pernah mengatakan bahwa tidak akan turun hujan? Bukankah dia yang pernah berperang dengan 400 orang Nabi Baal dan kemudian membunuh 400 orang itu? Pertanyaannya, mengapa Elia yang dipakai Tuhan dengan luar biasa tiba-tiba menjadi orang yang tidak bisa kita pahami? Ini besar loh. Bisa mengalami hal seperti ini. Apalagi kita, ya. Apalagi kita tidak sedikit yang kita alami. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang selalu ada bersama kita. Kita ada di lembah kekelaman sekalipun dia ada di situ. Kita ada di orang mati sekalipun dia ada di situ. Di langit sekalipun dia ada di situ. Dimanapun kita berada, di situ dia ada. Puji Tuhan. Dan kita melihat jawaban Tuhan yang tadi, jawaban Elia kepada Tuhan, pertanyaan Tuhan kepada Elia dan sekarang Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, bla 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 dan lain sebagainya. Hal menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang berleha-leha. Elia bukan orang yang berleha-leha, bukan orang yang bermalas-malasan. Dia bukan orang yang tidak pernah bekerja keras, tetapi dia adalah orang pekerja keras, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Banyak kali kita baru saja mungkin melakukan pekerjaan Tuhan, hal sedikit dari pekerjaan Tuhan. Begitu kita punya masalah, kita langsung bersungut-sungut dan kita langsung mau meraju, tinggalkan pelayanan kita, tinggalkan pekerjaan Tuhan itu. Dan kadangkala itu yang terjadi ya. Tetapi saya mau katakan di sini tidak ada, tapi di sana sini banyak. Dia bukan orang, Elia itu bukan orang yang hanya diam saja. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan dia mengalami semuanya ini, ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan supaya Tuhan mau dia melihat ke depannya
bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan akan pakai dia lebih dahsyat. Orang Israel meninggalkan perjanjiannya, meruntuhkan mezbah-mezbahnya, dan membunuh nabi-nabinya dengan pedang. Itu yang Elia tidak suka, sehingga Elia membela umat-umat Tuhan saat itu. Elia menyaksikan teman-temannya dibunuh satu persatu dengan pedang. Di sini kita melihat bahwa Elia dalam pergumulan yang berat. Dia tidak menceritakan kepada manusia, kepada orang sekitarnya, melainkan dia menceritakannya kepada Tuhannya. Ya, jadi mari kita punya masalah, jangan kita menceritakan kepada orang lain. Boleh kepada mungkin teman seiman yang betul-betul mengerti, tapi yang utama kita menceritakan kepada Tuhan. Tetapi ada orang yang tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Mari dia menceritakan kepada Tuhan segala pergumulannya. Curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saya mau katakan, ketika masalah, tantangan muncul dari orang sekitar kita, mungkin kita masih bisa bertahan. Atau ketika tantangan tersebut dengan pekerjaan yang disewakan, mungkin kita bisa bertahan enggak. Tetapi setiap orang mempunyai titik lemahnya. Titik lemahnya sendiri-sendiri. Di sini saya catat sendiri-sendiri ya. Saya punya titik lemahnya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian punya titik lemah sendiri ya. Nah, titik di mana ketika disentuh akan menjadi masalah besar bagi orang tersebut ya, kelemahan kita masing-masing. Kita masing-masing yang tahu titik kelemahan kita masing-masing. Jadi, biar setiap kelemahan kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan berdaulat atas kita. Nah, titik kelemahan saya pribadi yang masih sampai sekarang ya, ini saya masih gumulkan kepada Tuhan di saat saya sakit. Kalau di saat saya sakit, saya merasa saya sendiri. Apalagi sekarang ya, mungkin waktu ada suami, saya tidak merasakan seperti ini. Tetapi di saat-saat ini, kalau saya sakit, waktu seperti kemarin itu saya sakit, saya merasa saya sendiri, merasa kesepian. Seperti itu. Itu titik kelemahan saya. Tetapi saya bersyukur punya Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Dia menolong saya tepat pada waktunya. Sehingga saat ini, malam ini saya bisa berada bersama saudara sekalian. Malam ini di Zoom. Ini semua karena Tuhan. Kita lihat ketika Elia disentuh mengenai hidupnya, dia mulai gemetar. Dia mulai merasa bahwa dia seorang diri. Padahal dia belum pernah melihat seluruh Israel atau daerah itu. Apakah masih ada hamba Tuhan yang hidup atau tidak ya. Elia merasa kesepian atau seorang diri. Walaupun bujangnya masih bersama dia, tetapi dia tetap merasa dia sendiri. Di sini kita masuk pada intinya, apa itu kesepian? Ya, apa arti kesepian? Kita lihat ada berbagai macam definisi tentang kesepian ini, ya, atau loneliness. Kita lihat yang pertama, kesepian adalah kesedihan di tengah keramaian hidup ini tanpa ada orang yang mengerti diri dan memperhatikan kesulitan dan menjaga dan menghadapi semua sendiri. Jadi kesepian yang pertama adalah kesepian di tengah keramaian. Kita berada di tengah keramaian, tetapi kita merasa kita sendiri. Kita merasa bahwa kita menghadapi seorang diri. Itu kesepian yang pertama. Artinya di sini saya bisa catat, ketika semua orang termasuk suami, istri, anak menutup telinga terhadap kita, mungkin juga karena sudah terlalu banyak penderitaan yang kita alami,
sehingga orang sudah letih untuk mendengarkan atau melihat penderitaan kita, dan akhirnya kita harus menjalani semuanya sendiri. Atau orang lain mungkin bisa berkata, biarlah Tuhan akan menolong kamu. Orang gampang bisa berkata seperti itu, Tuhan akan menolong kamu. Tetapi kita mengalaminya, pasti kalau kita tidak sadar, pasti kita akan seperti ini. Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan sudah jauh dari kita. Dan mungkin juga di satu bagian yang di sini saya catat dari hidup kita, kita merasa sedang berjalan di satu bagian tanah yang begitu luas dan kering, tanpa perlindungan, tanpa ada perlindungan dan tanpa ada teman yang menemani kita. Dan kita hanya pergunakan sebuah payung. Bayangkan, kita bisa bayangkan bagaimana kita ada di tempat yang luas. Hanya kita sendiri di situ. Pasti kita merasa kesepian. Pasti kita merasa kita sendiri. Ya, tidak ada juga mungkin HP untuk komunikasi dan lain sebagainya, atau ada HP tidak ada jaringan. Nah, kita pasti merasa sendiri, ya. Dan mungkin juga pada saat kita ingin bercerita kepada orang lain tentang pergumulan kita masih berpikir 2 atau 3 kali, karena mungkin kita takut, malu akan pandangan orang lain terhadap kita. Mungkin kita malu, masalah kita seperti ini, kita malu orang lain tahu. Nah, saya mau katakan, kalau engkau kuat, tidak apa-apa engkau tidak menceritakan, tetapi engkau ceritakan kepada Tuhan. Seperti saya punya beban yang begitu berat, saya hanya menangis kepada Tuhan. Saat saya mempunyai pergumulan, saya tidak di titik-titik yang saya sudah tidak mampu. Ada gitar, saya ambil gitar. Saya menyanyi, saya menyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan. Sampai jawaban Tuhan turun atas saya. Yaitu dia berikan damai sejahtera di dalam hati saya. Di situ saya kuat dan saya keluar dari pergumulan masalah yang saya hadapi. Atau mungkin orang-orang di sekitar kita tidak mengerti akan apa yang kita pikirkan. Itu juga menjadi membuat kita bisa kesepian. Padahal orang itu tidak tahu apa yang sedang kita pikirkan. Memang kita pikir sendiri. Kita tidak mau membagi apa yang kita punya masalah seperti tadi saya katakan. Jadi orang lain tidak bisa tahu pikiran kita. Itu kita merasa sendiri. Mungkin juga antara kita yang Gangguan ya dari Oma Telda. Iya, jaringannya. Iya. Boleh Kak Febe, Kak Novan mau naikkan satu pujian dulu atau penyembahan? Yes Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Kau mengerti kami Tuhan Yesus. Kami Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, Kau penolong kami, Yes Tuhan.
Puji Tuhan, sorry, HP saya terganggu. Bisa dengar? Bisa, Oma. Silakan dilanjut. Oke. Ya, ini merasa kesepian. Saya kesepian saat saya sakit, hampir mati saat itu. Saya merasa bahwa memang saya sudah mau pergi, sehingga saya chat di keluarga, adik kakak saya, ponakan semua, tulis hanya gambar orang menangis saja panjang. Selesai itu mereka telepon, video call, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi saat itu saya terus teringat bahwa saya tidak boleh seperti ini. Saya masih mempunyai Tuhan. Saya masih mempunyai Tuhan. Saat itu saya menangis dan saya berdoa, saya menyanyi. Saya menyanyi kepada Tuhan bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Saya nyanyi itu terus ulang-ulang. Tiba-tiba ada kekuatan buat saya. Dan pagi, begitu sampai pagi, karena malam saya sudah panggil mantri, tidak ada. Saya sudah telepon, mereka tidak ada yang datang, tidak ada yang dengar ya, tidak ada yang terima telepon saya. Saya sudah rasa seperti saya sudah mau sesak napas. Tapi saya waktu nyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara, di situ ada kekuatan. Saya bisa bertahan sampai saya menyanyi itu jam 2 sampai jam 6 pagi. Saya tidak stop. Berapa jam itu saya hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Waktu saya menyembah Tuhan ada kekuatan. Waktu saya diam, tidak ada kekuatan, sesak napas. Tapi waktu saya memuji Tuhan, saya nafas saya kembali seperti semula. Dan baru mantri datang, saya ke sakit. Satu yang saya kesaksian, yang kesepian yang saya alami. Yang berikut, waktu di rumah sakit, waktu suami saya meninggal, saat itu saya belum merasakan. Saya belum merasakan sedih, sakit ya. Saya mau katakan saat nanti di Jakarta sini, baru saya rasakan apa itu kesepian, apa itu kesendirian. Karena waktu saya mengurus anak saya yang anak cewek saya, waktu saya urus dia sakit kanker, urus dia, waktu saya mengurus dia, saya belum merasakan. Tetapi saat saya melihat penyakitnya semakin parah, disitulah rasa bahwa tidak ada orang yang dapat saya bagi curhatkan. Ya, saat itu saya sendiri. Kuat menghadapi tantangan ini. Kepada saya, mengapa menangis saya? Aku ada bersama engkau, jangan engkau menangis. Dan di situ saya boleh bersyukur kepada Tuhan, dan di saat terus memuji Tuhan, wah, ratap saya dengan pujian dan memuji Tuhan. Di situ ada kekuatan yang daripada Tuhan, dan di situ kembali lagi saya bisa mengurus anak saya yang sakit sampai anak saya Tuhan panggil, dan di situ saya merasa sukacita, bukan sukacita karena anak saya pergi, tetapi saya merasa sukacita karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu yang kedua yang saya merasa. Yang ketiga, waktu saya sakit, yang saya sakit sampai saya di situ
saat itu saya tadi katakan titik lemah saya adalah waktu saya sakit. Dan waktu saya sakit saya merasa bahwa tidak ada orang di samping. Kalau saya sakit ada sedikit sakit di mana, mau apa dan lain sebagainya. Seperti memang betul-betul saya ada di saat itu. Ya, dia sangat perhatian sekali, suami saya sangat perhatian. Dia manja saya selama beberapa puluh tahun ini. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak mau saya ada di zona nyaman. Paksa saya untuk keluar dari zona nyaman ini. Dan baru ini, saya merasa seperti biar saya mati saja. Karena saya rasa saya sendiri. Biar sudah saya pergi, sudah. Suami saya sudah pergi. Saya sudah pergi. Biar saya lagi pergi. Berapa hari kemudian, cucu saya lagi meninggal. Tambah lagi saya stres. Lagi saya tidak kuat. Tapi saya bersyukur. Saya masih bisa ikut Zoom walaupun saya sakit. Tetapi saat itu langsung saya tertidur. Walaupun saya dengar firman, dengar puji-puji di hati ya. Dan saya dikuat lewat Zoom ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih ya. Dan saat itu, mulai itu saya juga, anak-anak saya juga berdoa buat saya, kuatkan saya, bicara buat saya tidak perlu berpikir sampai segitu ya. Dan semua apa yang Tuhan sudah buat itu sudah rencana Tuhan, Tuhan sedang berdaulat atas kita. Saya puji Tuhan. Mulai itu saya mulai bangkit. Sekarang saya bangkitnya begini. Saya di kamar mandi, tiba-tiba saya masih tidak kuat saat tiba-tiba ada suara katakan begini. Bangkit, semangat, bangkit, melayani Tuhan. Orang-orang banyak yang membutuhkan engkau. Bangkit. Saya seperti disadarkan, seperti saya sedang tidur, sedang mimpi. Saya bangkit, tiba-tiba saya bangkit. Dan saat saya dikatakan, Tuhan ampuni saya, saya katakan seperti itu. Tuhan, waktu itu saya terus bisa ada kekuatan dan mulai itu saya bisa makan baik, saya bisa pulih dan saya bisa sembuh. Sampai hari ini saya rasa saya sudah bisa kuat. Titik kelemahan saya penyakit, saya bisa kuat karena sudah melewati itu. Saya sudah naik kelas. Karena apa? Karena ada Tuhan. Karena saya bisa merasakan berapa hari yang lalu saya dicoba sakit lagi. Datang lagi itu sakit yang hebat. Saya terus katakan, iblis tidak berhak atas sejahtera dari hatiku. Engkau tidak bisa menipu aku. Saya tidak mau terpuruk lagi dengan tipuanmu. Mau bangkit. Saya tidak mau penyakit ini. Saya terus merasa sedih dan kesepian. Saya terus bangkit. Saya bangun. Saya doa. Saya akan cari obat lambung. Dan saya kebetulan ada simpan obat lambung. Dan saya minum. Saya sembuh. Dan Tuhan, yang Tuhan mau jangan kita terpuruk dengan keadaan, terpuruk dengan kesedihan. Di sini saya percepat ya, masih ada sedikit lagi yang saya akan bawa tentang di sini kita lihat, kita tahu bahwa bagaimana bentuk kesendiriannya seperti kita sepi,
saya mau bagikan ada beberapa bentuk kesendirian itu. Ada 4 bagian. Yang pertama, bagaimana bentuk kesendirian itu? Yang pertama adalah tidak sendiri dan tidak kesepian. Yang kedua, simak tidak sendiri, ada anak, ada saudara, dan tidak merasa itu keadaan yang sangat ideal dan sangat jarang. Misalnya pada saat kita menikah, kita yang kedua ini tetapi kita tidak merasa kesepian. Hal ini mendukung dari tempat jauh. Pergi di luar negeri, ya, atau sekolah di luar negeri, sendiri di rantauan, tidak punya sanak saudara di sana, dia merasa asing, tempat asing. Tetapi karena orang-orang yang mendukung dia dan lain sebagainya, teman merasa kita terapkan kepada sama kita, kepada anak-anak, saudara kita, orang tua kita. Mari kita sering-sering berkomunikasi, ya. Sekarang ada HP, ada internet. Dulu, zaman saya dulu, itu telegram. Kalau kita saya mau ke mama mantu saya itu mau berita, saya harus 2-3 hari. Begitu juga berita. Tapi kita tetap bisa komunikasi, bisa berita, kasih dukungan, ya. Apalagi sekarang canggih, sudah ada HP, kita bisa video call, ya. Jadi kita tidak akan merasa sendiri. Kita lihat keadaan tidak demikian. Banyak anak-anak muda yang kesepian, hanya sedikit karena orang tua mungkin, ya, jadi anak jatuh, ya, seperti itu. Karena kita lihat sekarang banyak orang kesepian. Suami anak masing-masing punya. Kalau anak 5 punya HP masing-masing 5. Gadgetnya dengan HP. Ya. Dan yang ketiga, tidak sendiri tetapi merasa kesepian. Ini terjadi kepada suami istri. Suami istri yang tengah menghadapi tantangan kehidupan yang sangat berat. Suami istri yang tidak bisa menceritakan kepada siapapun, maka mereka akan merasa kesepian. Masing-masing mau komunikasi juga susah karena masing-masing punya beban, ya. Jadi akhirnya merasa kesepian. Merasa kesepian, Elia juga mengalami hal ini. Apakah jawaban Tuhan? Tuhan menyatakan diri kepada Elia
bukan di dalam gempa bumi, tetapi di dalam keteduhan ya. Puji Tuhan. Kita lihat bahwa kehidupan kita mengalami tantangan yang sangat berat, kehidupan yang sepertinya tidak berujung kepada kesukacitaan, rasa dalam kehidupan yang begitu bahwa Tuhan peduli. Kepedulian Tuhan terkadang dalam memberi makan, memberi minum. Cerita tentang Elia itu saat dia merasa kepurukan, saat dia tidak berdaya, dia sendiri tidak punya apa-apa, tidak punya makanan dan minuman. Di situ Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan kepada dia. Mungkin juga melalui orang-orang yang selalu mendukung kita selama ini. Apakah kita memiliki kepekaan akan campur tangan Tuhan ini? Marilah, jangan kita tutup telinga kita akan suara Tuhan. Biarlah kita mau peka. Ya, puji Tuhan. Mungkin waktu sudah habis ya. Memang terlalu panjang yang saya bawakan ini, tetapi yang intinya kita jangan sampai terpuruk bisa kita akhirnya orang-orang akan stres, depresi, bisa bunuh diri, bisa mengambil tindakan yang tidak terpuji ya, bisa melakukan hal-hal yang buruk. Sebelum saya mengakhiri, saya akan katakan, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, kita lihat tanda-tanda proses Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita, yaitu yang pertama, Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan sakit yang sementara. Yang kedua, Tuhan membiasakan kita dengan menghadapi masalah-masalah yang silih berganti. Yang ketiga, Tuhan pasti bekerja menunjukkan kasih-Nya dan pertolongan-Nya di dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan semua terjadi agar kita tahu kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita berlindung, bersama siapa kita melaluinya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat Om Matelda untuk sharing firman-Nya, mengajarkan kita bahwa ketika kita mengalami kesendirian, kesepian, cuman Tuhan Yesus ya yang bisa menolong kita melalui itu semua. Nah, perlu diketahui juga kalau tadi ada ayatnya itu ya, bahwa di bawah kolong langit ini semua ada masanya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi di dunia ini tuh nggak ada yang kekal, bahkan kesedihan, kesendirian, kesepian yang kita rasakan itu juga sifatnya sementara, tidak kekal gitu. Jadi tetap berpegang teguh sama Tuhan, percaya aja bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bapak, Ibu, Cici, Koko, teman-teman semua, kita satu di dalam doa dulu yuk untuk mendoakan Om Matelda. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sharing firman yang telah Engkau sampaikan melalui Om Matelda. Tuhan, terima kasih untuk isi hati-Mu Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tetap terus berada dalam keadaan terburuk, terendah, titik terendah kami sekalipun Tuhan, Engkau tetap berada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap ada bersama kami untuk melewati
untuk kami dapat mampu melewati kesendirian kami, kesepian kami, Tuhan Yesus, setiap tantangan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, berkati Om Matelda, Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak cucu mantunya, Tuhan, berkati kesehatannya, Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepadanya, Tuhan, baik tubuh jasmani maupun rohaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Pak Roni, selanjutnya aku persilakan untuk masuk ke dalam doa sepakat. Ya, salam Bapak Ibu Cici Koko, malam hari ini kita diberkati melalui firman-Nya. Mari kita sama-sama Pak bersepakat. Roni, Ya, maaf Pak Roni, pengumuman dulu ya Pak Roni, ya, sebentar. Terima kasih Pak Roni. Shalom. Kami, keluarga besar Cool Online BBM, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Telda yang sudah membawakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Cool Online BBM malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam WhatsApp group, silakan hubungi Bapak Roy. Dicatat nomornya ya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa dan caring, silahkan menghubungi Ibu Yola atau Ibu Febe. Dicatat nomornya ya. Cool Online BBM hadir setiap 2 minggu sekali. Kita bertemu lagi pada tanggal 5 Oktober jam setengah 8 malam. Pastikan kamu hadir dan klik link yang sama ya. Sampai jumpa lagi. Mari bergabung dalam Cool Online Jumat pada hari Jumat tanggal 23 September jam 7 malam. Pastikan kamu hadir ya. Rekening persembahan Cool Online BBM silahkan ditransfer ke rekening BCA atas nama Royke Filipus. Dicatat nomornya ya. Tuhan balaskan setiap taburan Bapak dan Ibu berlipat kali ganda. Terima kasih ya. Sampai jumpa kembali. Tuhan. Pak Roni, dipersilakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sepakat malam hari ini berdoa buat saudara kita. Ya Aba, ya Bapa Sorgawi, Bapa yang kami seru-serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini kalau kami boleh mendengar sebagian firman-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar adalah pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, Ibu Telda Manuah yang sudah berbicara. Tuhan pakai lebih hari lebih heran lagi, biar Ibu Telda Manuah ini menjadi saluran suara kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya, kesehatannya, keluarganya, anaknya, keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami malam hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapak, buat saudara kami, Mama Yohanes, yang mengalami gangguan di tenggorokannya Tuhan. Kalau malam ia suka batuk, tapi malam hari ini kami bersepakat oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit di dalam tenggorokannya dipulihkan, disembuhkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mama Yohanes mengalami pemulihan, kesembuhan yang sempurna dari Bapa Surgawi. Dan intinya ya Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu buat bayi Kimberly ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan terus turun buat bayi Kimberly ini Tuhan. Kau memberikan kekuatan yang baru bagi bayi Kimberly ini Tuhan. Dan Kau nyatakan keajaiban yang dahsyat itu Tuhan. Buat otak yang mengalami gangguan di dalam otaknya Tuhan. Kami tahu Tuhan ini mustahil bagi manusia.
Tapi kami lebih tahu, Tuhan, bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Bila Engkau mau melakukannya, bila Engkau berkehendak, Tuhan, Engkau belas kasihan-Mu, Tuhan, kami mohonkan, Tuhan. Baik Kimberly ini, kami sepakat malam hari ini memohon di dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga malam hari ini Tuhan. Kalau Engkau sudah menolong buat Bapak Gembala Karoy beserta istrinya Yola dan anaknya Rian, Tuhan, kami tahu keluarga ini ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Apapun yang dialami dalam keluarga ini, kami tahu Engkau pasti membela. Bukakan mata hati mereka Tuhan, bahwa setiap masalah tantangan yang dihadapi, ada rencana-Mu yang indah di baliknya Tuhan. Kau terus pimpin dan urapi keluarga Gembala BBM malam hari ini Tuhan. Tuhan pakai lebih hari lebih dahsyat lagi ke depan, sehingga melalui penggembalaan di BBM, bahkan di sekitar kehidupan keluarga ini, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati juga saudara kami Grace malam hari ini yang bertugas sebagai host Tuhan. Kami serahkan segala rencana kehidupannya ke depan Tuhan. Kami tahu ia ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi atas Grace ini Tuhan. Engkau merancangkan yang dahsyat dan ajaib terjadi bagi Grace. Apapun yang direncanakan ya Tuhan. Dia sudah naikkan doa permohonan kepadamu Tuhan. Tapi kami tahu Engkau yang memberikan yang terbaik buat Grace. Rencananya adalah rencana-Mu terjadi atas Grace. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati juga tim PPW, tim multimedia, Notulen, dan kami berdoa khusus buat Ibu Eva Tuhan. Kami tahu ada pergumulan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau yang membela kehidupannya. Engkau yang menolong segala pergumulan Ibu Eva. Apapun yang dia lakukan Tuhan, Kau buat berhasil. Berkati dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami juga rindu Tuhan, pengurapan Tuhan terus berapi-api bagi gembala kami Pak Hendra Tuhan. Kau yang membawa Pak Hendra ke dalam rancangan yang-Mu yang lebih tinggi lagi Tuhan. Karena ada rencana-Mu yang sangat indah. Kau yang sudah berkarya bagi gembala Pak Hendra ini, gembala Kul Pak Hendra. Kami tahu rancangan-Mu akan lebih dahsyat lagi Tuhan dalam kehidupannya. Kuatkan dan teguhkan Pak Hendra Tuhan. Apapun tantangan yang dihadapinya untuk mencapai apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan Pak Hendra terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa Tuhan. Buat setiap jemaat yang hadir, kami tahu Tuhan, Engkau lebih mengetahui segala pergumulan jemaat yang hadir Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sanggup membela. Engkaulah Tuhan jawaban dalam setiap kehidupan jemaat yang malam hari ini yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tapi Engkau tahu, Engkau menyelidiki setiap hati jemaat BBM malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan, mau berdoa juga buat Kul BBM pada hari-hari ke depan ya Tuhan. Biar melalui Kul BBM ini memberkati setiap kami yang hadir. Tuhan menyediakan segala yang diperlukan melebihi dari yang dibutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kau baik, Kau sangat baik, teramat baik bagi setiap kami. Kami naikkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bu Vera, doa syafaat. Silakan. Bapa kami yang di surga, Bapa kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk persekutuan Kul BBM kami ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Tuhan taruh terus iman, percaya kami kepadamu ya Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendiri.
karena Engkau pencipta kami, Engkau pemilik hidup kami, Engkau berdaulat atas hidup kami. Terus ya Tuhan, buat mata hati kami memandang kepadamu saja ya Tuhan, agar kami tahu Tuhan, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau ada bersama kami ya Tuhan, Engkau menggendong kami, Engkau memegang tangan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa, kami datang Tuhan membawa bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, negara yang kami tahu Kau kasihi dan kami mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan, dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Gubernur, sampai ke tingkat RT RW di tempat kami ya Tuhan. Kau urapi mereka, Kau taruh hikmat dan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, biar semua aparat yang memimpin negara kami ini Tuhan, boleh membawa bangsa kami makin sejahtera, makin membawa rakyatnya aman dan damai ya Tuhan. Urapi ya Tuhan, jauhkan dari segala orang-orang yang ingin membawa bangsa kami kepada pemberontakan atau makar atau apapun ya Tuhan. Berkati juga cuaca di negara kami ini ya Tuhan, jauhkan dari segala badai, dari segala hujan, dari segala banjir, malapetaka apapun ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau memelihara bangsa kami. Juga kami mengucap syukur Tuhan untuk COVID yang makin merendah ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga membawa gereja kami Tuhan, GBI, dari Gembala Sidang kami, Paniko, Gembala CK7, Dr. Yanto. Berkati mereka semua ya Tuhan, keluarga mereka ya Bapak. Terus Kau pelihara mereka, satukan hati mereka ya Tuhan, biar mereka bisa membawa visi misimu untuk bangsa ini ya Tuhan. Untuk Paniko sebagai pembawa api Pentakosta ketiga, biar Kau terus taruh ya Tuhan visi misimu, dan juga kepada kami para jemaatnya, biar kami juga mengerti dan berjalan selaras dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, berkati segala apa yang kami lakukan ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, ampuni setiap perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan, bahwa kami ada di dalam hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam satu nama hidup Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara, Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, angkat tangan kita terima ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.